Teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ima Mayasari di dalam mata kuliah Hukum Usaha. Kali ini kita akan mempelajari kelanjutan terkait dengan pengambil alihan atau akuisisi. Di sini terlihat ada jenis akuisisi. Yang pertama adalah akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama. Kedua, akuisisi vertikal, yaitu akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli. Ketiga, akuisisi konsentrik pemasaran, yaitu akuisisi yang dilakukan guna memanfaatkan saluran distribusi yang sama di berbagai produk, misalnya pabrik sabun dengan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Tujuannya jelas, yaitu efisiensi biaya. Keempat, akuisisi konsentrik teknologi, yaitu akuisisi yang dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki teknologi yang sama, meskipun saluran distribusinya berbeda. Misalnya, perusahaan produksi desktop PC dengan perusahaan chips dengan integrated circuit. Terakhir, yang kelima adalah akuisisi tipe konglomerat, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki jenis bisnis yang berbeda. Adapun yang menjadi tujuan semata-mata untuk memperbesar kerajaan bisnisnya. Sementara jenis akuisisi berdasarkan objek yang diakuisisi dibedakan, yaitu satu, akuisisi saham. Istilah akuisisi ini digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Sementara akuisisi aset terjadi dalam hal sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain, maka dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, maka hal ini dinamakan akuisisi parsial. Akuisisi aset secara sederhana dapat dikatakan merupakan jual beli aset antara pihak yang melakukan akuisisi aset sebagai pihak pembeli dengan pihak yang diakuisisi asetnya sebagai pihak penjual. Jika akuisisi dilakukan dengan pembayaran uang tunai atau perjanjian tukar-menukar antara aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dan pihak yang melakukan akuisisi, jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai. Nah, di dalam pasal 125 Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur terkait dengan proses akuisisi. Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambil alihan saham ini mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal pengambil alihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambil alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi quorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Dalam hal pengambil alihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambil alihan. Proses akuisisi dilakukan bisa melalui direksi perseroan dan akuisisi secara langsung dari pemegang saham. Dalam hal pengambil alihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 125 ayat 5 dan 6 tidak berlaku. Pengambil alihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih
tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Proses pengambil alihan melalui direksi perseroan, yang pertama adalah keputusan RUPS, kedua pemberitahuan kepada direksi perseroan, ketiga penyusunan rancangan pengambil alihan, keempat pengambil alihan dalam ringkasan rancangan, lalu kemudian pengajuan keberatan kreditur, pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris, pemberitahuan kepada menteri, dan pengumuman hasil pengambil alihan. Proses pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar serta mendapat persetujuan RUPS, dan RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengumuman. Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi. Dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi perseroan, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan, maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih.